Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang sudah hadir malam hari ini adalah Crystal Ocean nih. Crystal, terima kasih hadir malam hari ini. Terima kasih juga, Mas Sejauh Ayu. ini, kamu pernah punya pengalaman mistis nggak? Sejauh ini pengalaman mistis aku itu aku pernah ngeliat pocong sih. Di mana dan bagaimana kejadiannya? Jadi ceritanya itu emang aku lagi main ke rumah teman aku, rame-rame kita lagi nginep. Terus udah gitu kayak tiba-tiba black out sendiri di pojokan itu aku ngeliat kayak sesosok tuh gede banget, literally badannya itu gede banget. Dan mukanya itu hitam. Terus udah gitu kayak begini. Diem aja. Dia nggak, sebenarnya dia nggak ngegangguin tapi bener-bener dia tuh kasih lihat tuh mukanya kayak bener-bener oh my god, what is that gitu. Gue langsung kayak gitu. Ada matanya dan ngeliat ke kamu. Dan kayaknya bukan putih ya, bener-bener kayak ada kotor-kotornya gitu loh. Kayak oke, this is what call pocong gitu loh. Dan di situ serem banget sih. Apa yang kamu lakuin waktu itu? Nggak bisa ngapa-ngapain. Bener-bener kayak aku ngeliat, nge-freeze, terus dia gitu kayak doa menurut agama kepercayaan aku, kan aku doa aja gitu, bener-bener kayak oke gitu loh. Jadi aku sebenarnya tuh kaget gitu, kayak setengah aku tidur atau aku mimpi atau jadi kayak bener-bener dikasih lihatnya kayak wow. Yang ngeliat cuma kamu tapi? Yes. Tapi setelah itu nggak ngikut kamu kemana dan Untungnya di tempat enggak lain? sih, karena setelah kejadian itu tuh kayak aku tuh lebih apa ya, lebih concern ke diri aku, kayak doa terus gitu kayak aduh jangan sampai nih ngikutin. Dan dengar-dengar katanya kalau misalnya pocong itu menunjukkan dirinya ke kita, itu kayak ada petanda sesuatu kan, dan itu kayak bener-bener aku kayak aduh enggak deh, aduh jangan kenapa-napa di Tuhan ya. Tapi waktu itu nggak kenapa-napa kan? Untungnya nggak kenapa-napa sih. Mudah-mudahan malam hari ini kamu juga nggak kenapa-napa ya. Amin, Baik-baik mudah-mudahan aja. nggak kenapa-napa. Crystal, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku memiliki ilmu kebal untuk memperoleh kekayaan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Beryl. Selamat malam Beryl. Malam. Apa yang mau Anda ceritakan? Mohon ceritakan dengan keras supaya kami bisa mendengar dengan jelas. Saya preman pasar. Gimana? Saya keamanan pasar. Keamanan pasar atau preman pasar? Bahasa kasarnya preman pasar. Saya berguru ke orang pintar. Sudah lama. Dan saya terima sebuah keris. Awalnya saya diberi darah tikus. Diberi apa? Darah tikus. Darah Darah tikus. tikus. Saya minum sedikit darah tikus. Kemudian saya minum air ketuban istri. Air ketuban. Air ketuban istri. Ini istri minum. lagi hamil, baru melahirkan atau bagaimana? Pas istri melahirkan, saya ambil air ketubannya, Minum? saya minum. Itu disuruh dukun atau inisiatif sendiri? Kamu Disuruh pengen dukun, aja? suruh Oh, dukun ya, dukun. suruh dukun. Saya Darah minum dan air ketuban. air ketuban, saya minum, kemudian saya dapat sebuah keris. Dapat sebuah keris, saya kemudian di pasar, orang segan sama saya. Oh, jadi keris itu dibawa kemana-mana? Kalau saya ke pasar, saya bawa. Dikasih sama sang dukun itu? Iya, kalau Oke. ke pasar harus saya bawa itu. Oke. Kemudian ke sini-sini saya rasakan kehidupan saya itu ada keganjilan. Aneh. Anehnya? Aneh. Yang saya rasakan di rumah itu, di keluarga saya itu, hawa saya itu panas, lalu panas. Lalu panas. Kemudian kalau saya malam
nggak berangkat ke pasar itu ada yang nyerang aja. Yang nyerang secara gaib gitu ya? Iya, ada. Oke, baik. Dan malam ini Anda datang ke sini pasti tujuannya adalah untuk menghilangkan gangguan-gangguan itu. Betul. Melepas semua ilmu Betul. yang pernah diritualkan gitu ya. Betul. Baik. Mas Beryl, Ya. Anda akan langsung kami ajak untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Beryl, terlahir tanggal 28 Desember 1984. Tanggal lahirnya mencerminkan sosok yang pemberani dalam melakukan segala sesuatu untuk mencapai tujuannya. Saya merasakan dari pikiran Beryl, saat ini ia mendapatkan sebuah permasalahan karena tujuannya. Dan hal ini dikarenakan ia rela menggunakan ilmu hitam untuk menghabisi nyawa orang lain demi mendapatkan uang yang banyak. Adanya akibat dari perbuatannya, yaitu keluarganya mengalami sial. Saya melihat di sosok Beryl ada sosok kakek-kakek berjubah putih, berjanggut panjang dan menyeramkan sekali. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Saya merasakan aura misteri yang sangat kental sekali di sini ya. Aku, what's your name again? Kristal. Kristal. Hai. Aku minta tolong kamu bacain ini di depan Beryl, di belakangnya dia. Beryl 28 Desember 1984. Oke, baik. Biasanya kamu yang membacakan itu nih kenapa ya, Roy? Saya minta wadah dong. Oke, minta. Loh, kamu kenapa mau muntah? Loh. Beryl mau muntah. Kenapa Beryl mau muntah ya? Dia muntahin batu dari badannya? Iya. Batu loh itu. Boleh minta glove nggak? Sama tisu aja. Iya, tisu. Dia kenapa deh? I never seen this before. Did you? Beryl, kau menyimpan. Kamu adalah seorang preman pasar, bukan? Dan menyimpan banyak ilmu yang ajaib sekali. Batu-batu ini adalah simpenan dari dia. Jawab yang jujur, Mas Beryl, kamu menanam batu di dalam tubuh kamu ya? Betul. Kristal, aku minta tolong untuk bantuin. Ada wadah kah? Dan... I'm so funny, right? There's a light here. Saya minta korek api. Batu ini dimasukin dalam wadah? Yes. Kristal, Yes. tolong bakar. Di wadah. Masih ada di deretan penonton? Yes, masih ada di deretan penonton. Energinya negatif memang. Energi negatif. Misi deh semuanya. Yang lain sisanya tinggal di sini. Semuanya penonton yang ada di sini adalah orang-orang yang baik semuanya. Ada yang ngumpet sini dong. Tolong ambil semua lilin-lilin di situ. Kemudian pegang masing-masing lilin.
Mungkin ada yang nggak kebagian, ada yang kebagian. Tapi ambil semuanya. Yang sebelah sini juga diambil. Ambil semua. Ambil lilin. Ambil. Ambil. Kalau kurang minta lagi. Ada? Habis? Ini Apakah masih itu ada satu. kurang? Masih ada. Ini masih ada. Minta lagi dong lilinnya biar banyak. Masih ada, masih Satu orang pegang 2. Beryl, Satu di situ aja. tunjukin kekuatan kamu. Kalau kamu pengen sembuh, kamu harus punya manner dan good attitude. Kalau enggak, pergi aja dari sini. Saya orangnya saklek dan saya punya manner. Saya harus keluarkan senjata saya. Mengeluarkan senjata. Waduh. Mau mengeluarkan senjata di sini? Saya ada keris. Ada apa? Boleh diambil kerisnya, Roy. Monggo, silakan. Kita butuh api lagi yang banyak. Lilin. Sebentar. Tapi saya nggak mau ada yang celaka di sini ya. Be careful, bye. Oke? Pegang lilin ya untuk jagain kalian. Semuanya dapat gak? Ya udah nanti kita ambil lagi. Kenapa kamu minta penonton bawa lilin semua, Roy? Karena dia bisa mencelakai penonton tiba-tiba. At least kalau ada lilin, dia bisa diserang dengan api. Jadi sehingga tidak menimbulkan Malah ada yang celaka malapetaka. gitu ya. Ya. Saya akan berada di sini terus untuk melindungi kalian. Saya minta lilin lagi ya. Lilin. Baca-baca doa yang kenceng. Yes, ada yang kurang mungkin? Ada lagi kah? Lagi dibakar. Sebentar ya. Aku agak asma sedikit, nggak apa-apa ya. Belatung, Roy! Kamu coba-coba main dengan saya ya, Belatung. Ini belatung dari mana ya? Itu dia manggil jinnya itu loh, Gila. Beryl. Ini juga ada belatung dari kembang-kembangan. Dari dia nih pasti. Ini mandi belatung maksudnya? Ih, yuh. Loh, Wah, oh my god, dia mandi Roy, belatung Roy. dong. Roy, Kamu nyaru jadi penonton. ini kayak bukan dia deh. Tutupin mereka, tutupin bintang tamu kita. Roy, Yes. ini siapa ya? Sosok kayak kakek itu. Kamu jangan deketin Bayu ya. Kuncinya udah saya pegang di sini. Hati-hati ya. Ya, kamu nyaru aja, nyaru. Kamu pegang lilin nggak? Pegang. Dia mandi belatung, lu bajunya di belakangnya banyak belatung. Mandi belatung. Kamu nggak suka ditatap? Jangan deket saya. Ini akan jadi bumerang buat kamu. Jangan pernah deket partner saya. Seujung rambut pun gak akan saya sentuh. Gak mau kamu sentuh. Duduk kamu. Sebentar. Udah puas? Datang ingin sembuh dan ingin lepas semuanya. Namun apa yang terjadi di sini adalah dia menyerang. Itu begitu dibakar kenapa ada wanginya ya, Roy? Sekarang saya pengen kamu natap mata saya. Kamu gak suka kan ditatap? Gak suka kan? Bangun.
Saya bukan orang yang tega ya. Kau mau ini? Mau ini? Aku dapat vision. Apa yang kamu lihat, Roy? Dia akan nyerang bintang tamu. Melatung! Ada apa di sini? Belatung, Roy. Saya ngeliat dia nyerang bintang tamu, kemudian ada belatung datang. Gila sih, Jan. Saya pengen makan belatungnya. No, No, Roy, Kak Roy, no, don't. no. Ih, Please. no, don't. Don't. Awas, Roy. Baik, saya bingung deh. Ini orang mau lepas Iya. dari gini-ginian. Tapi kenapa nih orang seperti kayak Nantangin. nantang gitu? Nantangin. Saya nggak tahu apa dia bintang tamu kita tuh nggak aman. Dia mau ngapain sebenarnya dari bintang tamu? Dari Kristen mau ngapain? Minta apa sebenarnya? Oh, dari situ ya? Oh, dia ada ikatan dari situ juga. Dari keris sama cincinnya, Roy. Yes. Roy, Yes. kenapa tadi cincinnya kamu lepas dan kamu buang? Karena itu adalah sumber rumahnya juga. Rumah dari makhluk yang masuk dalam badan si Beryl ini. Yes. Ya. Masih ada lagi nggak selain itu? Iya. Masih ada lagi. Masih ada lagi. Ini belum dia 100% nih. Kalau kita bangunin, Ini dia Jangan. mulai gerak. jangan dulu. Saya minta bubuk garam halus. Garam halus. Mas Beryl. Mas Beryl. Kamu sini deh. Pakai kekuatan kamu untuk melawan dia. Nggak tahu, ini mau Masuk ke dalam badan ini dan lawan minta dia. penonton ini masuk ke dimensinya makhluk ini. Aman gak? Ren? Pakai ini. Masuk kekuatan supernatural. Mas Beryl. Mas Beryl. Mas Beryl. Udah bangun. Terima kasih Mas, kamu bisa balik lagi. Bisa. Mas Beryl. Ini tadi kenapa, Roy? Kenapa kamu minta penonton kita yang untuk ini melakukan tadi melempar bubuk garam ke Beryl tuh karena apa? Saya melihat ada potensi di penonton saya punya kekuatan ilmu
yang bisa melawan juga. Kamu udah kapok belum? Ingin lepas tapi ingin menantang. Ih, matanya serem banget. Terus. Pergi selama-lamanya. Dah, selesai semuanya. Berakhir semua teror-teror ini. Have a seat, darling. Biarin aja kalian pegang lilin terus. Minta Gloves? glove dulu sebentar. Tunggu dulu, tunggu sebentar. What? What Minta happened? glove. Tisu aja, tisu. Tisu. Taruh di situ aja. Mas Beryl, yuk. Oh, licin. Garam. Dia udah sadar. Mas Beryl sudah hadir kembali di sini. Kamu tahu apa yang kamu lakukan tadi itu? Kamu sempat tidak sadarkan diri lalu hampir menyerang bintang tamu kita pada hari ini dan penonton juga. Tapi saya males ngeluarin ilmu saya. Jadi saya mengambil salah satu penonton dan kemudian saya masukin energi saya ke situ untuk final battle buat dia. Untuk menghadapi sosok yang ada dalam dirinya Mas Iya. Beryl ini. Karena menurut saya masih panjang, harus simpan energi banyak. Kenapa? Hah? Ada apa? Kenapa? Belatung? Roy ini masih belum selesai loh terornya. Penonton kita masih diserang sama belatung-belatung. Minta Beryl untuk stop. Beryl, stop. Apapun yang Anda rencanakan, semua harus selesai di sini. Itu tadi penonton kita, dia punya kemampuan memang untuk menghadapi Mas Beryl. Dan ini kalau kamu lihat sudah lepas semua sosok kakek-kakek atau apapun itu tadi makhluk astral di dalam Beryl. Belum. Masih ada lagi. Masih ada banyak. Baru sebagian kakek-kakeknya yang hilang. Tapi dari matanya Beryl, dia tidak mau mengeluarkan semuanya. Jadi what's the point ya dia datang kemari? Ingin show off kah? Atau ingin lepas? Tujuannya apa sebenarnya? Kakeknya sih sudah pergi. Tapi banyak barang yang disembunyikan di dalam dirinya. Masih ada lagi yang lain? Kantong ada apa itu? Bisa dikeluarin nggak? Jujur. Minjem glove dong. Tunggu, diam. Stop. Maaf ya, saya agak judes. Lihat cincinnya. Satu lagi mana cincinnya? Ada di situ, Bay. Di bawah. Ada di situ. Nanti dicariin ya. Oke. Kau naik dong tangannya ke atas. What's this? Itu apa? Itu darah yang dia bilang suka diminum tuh pasti. Hah? Darah ular atau darah apa sih? Kamu tetap Darah naik ke tikus. atas. Darah tikus. Diambil tuh kalau sebutkan darah tikus. Ini ada. Bukan itu. Itu apa?
Itu apa lagi? Itu masker. Hah? Itu masker. 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 Yakin. Yakin masker. Did you smell? Yes. Oh, apa ya? Ada sesuatu yang aneh baunya. Lo bisa berdiri gak? There's something inside here, but I cannot find it. Oh, kamu merasa ya? Gak usah, aku aja. Ini darah tikusnya nih, yang biasa diminum. Kenapa darah tikusnya nggak dikeluarin dari tadi? Ya kan? Itu jadi pertanyaan nggak? Jangan-jangan masih ada yang lain ya? Emang darah tikus tuh melambangkan apa sih? Itu kan jorok. Ini justru karena yang dia lakukan ini malah mengundang makhluk-makhluk lain untuk datang. Energi negatif. Negatif dan soal. Buang aja sekalian, Mbak. Sini deh. Darah tikusnya tadi nggak sempat di itu. Ya. Oh my gosh. Oke, barang-barang ini akan kita sita ya. Demi kebaikan Mas Beryl. Dan supaya kekuatannya nggak mencelakai orang lain. Dan mulai hari ini, Mas Beryl bisa hidup sebagai orang yang baru tanpa kekuatan-kekuatan mistis. Kebal, batunya juga udah keluar tadi. Amin. Mudah-mudahan kedepannya jauh lebih baik. Ada lagi yang mau disampaikan buat Mas Beryl, Roy? Nggak ada. Crystal? Mungkin ya ini kan udah kita bantuin, Kak Roy bantuin dan juga saya juga udah bantuin gitu loh. Kedepannya jangan ada lagi kayak pesugihan kayak begini kalau emang tujuan hidupnya tuh benar gitu loh. Untuk kayak ngerugiin sama gitu. Saya yakin Anda bisa menjalankan pekerjaan tanpa menggunakan hal seperti ini. Apalagi cuma untuk alasan diseganin gitu. Iya. Oke. Oke. Baiklah. Terima kasih Mas Beryl. Anda boleh meninggalkan studio. Terima kasih. Selamat malam. Salah satu kesalahan manusia adalah kurangnya rasa bersyukur atas apa yang telah ia dapatkan. Sehingga ia mencari cara agar mendapatkan yang lebih dengan cara yang berbeda. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku menggunakan puluhan susuk di badannya. Ikuti kisah selengkapnya sesaat lagi hanya di Menembus Mata Batin. Akan hadir seorang wanita yang mengaku memakai puluhan susuk di badannya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Yanti. Selamat malam Yanti. Malam, Apa yang mau kamu ceritakan? saya mau bercerita, saya pernah kerja di luar negeri. Baik. Sebelum saya kerja ke luar negeri, saya mendatangi orang pintar untuk memasang susuk supaya majikan saya sayang sama saya dan kata-kata saya selalu dituruti. Oke. Terus pulang dari luar negeri ke Indonesia, saya itu badan terasa berat. Sebentar, waktu di dukun sebelum berangkat Ya. itu dipasang apa? Susuk Seperti apa? intan, Intan. ya, Bentuknya intan iya, dipasang di mana? di bagian sini. Oh, di wajah juga sama Ya. di badan juga. Iya, satu Oke. set. Berhasil di sana disayang majikan. Berhasil.
Oke, begitu pulang apa yang terjadi? Pas saya pulang dari luar negeri ke Indonesia, terus badan saya terasa berat. Seakan-akan ada yang ngikuti di badan saya. Terus setiap hari itu rasanya panas terus itu kayak orang ditusuk-tusuk, terus saya bahkan muntah darah. Muntah darah. Setelah itu saya datang lagi ke orang pintar. Kata orang pintar saya penyakit kiriman dari ibu kakak kandung saya sendiri. Gimana? Kenapa ibu Kak kandung saya sendiri. Ibu kakak kandung saya sendiri. Ibu kakak kandung? Berarti ibu kamu dong? Iya. Bahkan ibu saya juga sakit 13 tahun itu, nggak bisa diobatin. Sampai sekarang ini. Jadi yang ngirim nih kakak kandung kamu? Iya. Ngirim ke ibu Iya. dan juga kamu? Iya. Nggak tahu tujuannya apa. Saya juga bingung. Tanpa alasan gitu? Nggak ada. Oke. Terus saya yang curiga lagi, saya kan pernikahan saya nih sama suami saya tuh nggak disetujui sampai sekarang. Mungkin kemungkinan dua saya karena ibu kandung kakak saya atau sama keluarga pihak dari suami saya. Saya maksudnya ingin tahu gitu. Apa maksudnya permasalahan saya bisa tega gitu, benar apa enggaknya gitu. Terus saya tuh suruh mandi kembang, terus mandi air kelapa, terus setiap malam Jumat Kliwon, terus bahkan saya dikasih tanah kuburan. Sampai sekarang masih dilakukan itu? Mandi kembang? Udah enggak. Terus saya tujuan ke sini tuh, apakah benar keluarga saya dan ibu saya tuh karena ibu kakak kandung saya atau gimana gitu. Jadi ingin tahu gitu permasalahannya. Saya terus mau menghilangkan energi yang ada di badan saya. Baik, Anda akan langsung kami ajak untuk menceritakan semua secara gamblang pada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Yanti terlahir tanggal 1 Juli 1983 dengan nomor rumah 54. Dari namanya, saya membaca sosok Yanti ini memiliki aura negatif yang sangat banyak. Banyak sekali bayangan hitam dan merah yang selalu menghantui saya. Apa yang saya lihat, sosok Yanti seperti mengalami kehilangan arah. Saya merasakan adanya bayangan hitam yang selalu mencoba membuat Yanti seperti orang gila, kehilangan arah, dan menyakiti orang yang tidak bersalah. Saya melihat sosok Yanti diikuti oleh sosok genderuwo. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Mbak Yanti dengan tanggal lahir 1 bulan 7 1983 dan nomor rumah 54. Mbak Yanti dulu bekerja di luar negeri sebelum berangkat ke dukun supaya disayang oleh majikannya dan berhasil pulang ke Indonesia, ngerasa ada yang berat, ada yang sakit, lalu ke dukun. Kata dukunnya itu dikirim guna-guna oleh kakak kandungnya, gitu ya. Dan kakak kandungnya itu juga mengirimkan guna-guna kepada ibunya Yanti juga. Dan pernikahannya dengan suami juga nggak disetujuin, entah itu dari keluarga suaminya atau mungkin dari kakak kandungnya, ya dari keluarga sendiri yang bikin keluarganya Yanti ini tidak harmonis lah bersama suami. Maka datang ke sini sebenarnya mau tahu apakah ada energi negatif, entah itu dari susuk atau pengaruh guna-guna. Baik, menurut versi saya, Roy Kiyoshi, saya melihat dalam penglihatan batin saya, susuk dari Mbak Yanti kenceng banget. Dan susuk ini mengendap sudah lama. Awalnya ini untuk pemikat kan. Tapi lama-lama susuknya mengendap dan menjadi sesuatu yang buruk. Oh, jadi pengaruh susuk ya? Tujuan dia untuk melepaskan susuk tuh takutan.
Enggak. Merasa terancam ya? Enggak. Atau ada kesialan-kesialan gitu setelah emang. memasang? Iya, Iya. iya. Emangnya ada kesialan gitu. Kesialan. Tunggu, saya mau nanya. Emangnya waktu pas pasang susuk itunya kamu berhasil dapetin banyak uang dan Disayang. laki-laki yang nempel? Nah, bisa yang majikan atau mungkin dapat jodoh di sana? Enggak. Itu pas saya pergi ke luar negeri bahkan banyak kesialan. Bahkan sakit. banyak kesialan. kesialan. Berarti susuknya nggak berfungsi dong? Iya, Malah merugikan berarti malah ya. merugikan. Saya melihat dalam mata batin saya, susuknya ada di jidat, dagu, dan pipi. Betul? Betul. Satu lagi, Yanti. Saya melihat ada kekerasan seksual dalam diri kamu. Ya. Apa benar Yanti? Iya. Di meja kejujuran, kamu buang aja sampahnya sekarang sekalian. Ya, bukan seks. Jadi seakan-akan suami saya kan nggak setuju, keluarganya kan nggak setuju sama saya. Itu selalu dikomporin terus. Suami Dia saya. selalu dipanas-panasin sama pihak keluarganya. Iya. Kamu pernah mengalami pelecehan? Enggak, Waktu kerja di luar negeri? enggak, Di sini juga enggak? enggak. Mungkin pelecehan yang dimaksud bukan fisik mungkin Iya, ya. dilecehkan secara Secara mentalnya. mental, terus dari gitu kamu dijatuhkan martabatnya. Ya, itu ya, sama keluarga suami saya. sama keluarga. Suami saya. Suami kamu pun gak menghargai kamu Iya. sebagai istri. Iya. Roy, menurut batin kamu, apa dia sudah menjawab dengan jujur? Belum. Kamu tidak dia tidak berani menjelaskan secara jujur karena dia malu. Ada kekerasan seksual di dalamnya dan dia menutup rapat. Jangan mas, jangan kok. Jangan nanti ketahuan, ibu nggak enak kok. Jangan, udah, aduh saya malu kok. Terus, ya udah deh. Itu yang saya lihat. Tetapi entah kenapa saya tetap menghormati Yanti, walaupun ada rahasia itu saya tidak mau menyudutkan. Tetapi saya jujur terus terang, saya merasakan itu berulang-ulang. Dari situ motivasinya dia ingin melepas susuk juga. Lalu Ya. tujuan kamu waktu pasang susuk apa? Saya itu kerja di luar negeri supaya memikat majikan saya. Supaya memikat majikan. Iya. Tuh. Dan ternyata betul majikannya terpikat. Dan Iya. itu tadi yang diilustrasiin Roy, apa benar majikan kamu dulu pernah melakukan hal seperti itu? Maksudnya memikat tuh sayang sama saya gitu. Bentuk sayangnya Sayangnya, jadi kata-kata saya tuh selalu dituruti. Kalau misalnya saya mau minta uang apa gimana gitu. Selalu Minta dituruti. uang tanpa ada imbalan rasanya tidak mungkin di zaman sekarang. Sebenarnya nggak apa-apa Mbak Yanti, di sini kan kita saling terbuka, jujur aja gitu loh, biar Jadi, Roy-nya juga bisa ngebantuin. Kalau itu apa sih, Kak Roy ngelihat saya itu ya, emang iya waktu pas saya pacaran waktu di Indonesia itu mah. Pas pacar pacaran. kamu yang melakukan itu justru kok kamu. Iya, iya. Dia mau, tapi saya nolak. Dari sepanjang perjalanan kita, mohon maaf ya, saya tidak melenceng. Tetap di topik kita yang sekarang. Saya merasakan pergerakan nafas kamu tuh kayak seperti orang yang ketakutan, Ya, khawatir. rahasia hidupnya terbongkar. ada sesak nafas ya setiap jam 3 pagi. Iya. Ada rasa trauma sebenarnya. Sesak nafas yang dihasilkan itu sebenarnya saya rasa dari trauma efek. Kayak saya tetap menghargai privasi kamu, mau apapun kamu dulu seperti apa. Itu tidak apa-apa buat saya. Nggak akan merubah pandangan saya ke kamu. Kamu tetap orang yang baik. Oke. Saya mau tahu kesialan-kesialan apa yang kamu alami. Jadi sakit terus. Sakitnya Nah, seperti apa? sakitnya tuh kayak diganggu gitu. Sosok Diganggu. makhluk gaib gitu. Makhluk gaib. Kuntilanak, gundurwo. Mimpi tapi nyata.
Bentuknya seperti apa? Bentuknya itu besar, matanya merah, terus warnanya itu mukanya hijau. Itu sering terjadi. Antara 2 bulan sekali, antara sebulan sekali. Cukup sering berarti ya? Iya. Itu apa Roy? Pengaruh susuknya atau memang ada yang ngirim ke dia? Pengaruh susuknya. Tapi kan tadi dia bilang susuknya pun nggak bekerja ke dia, malah kasih kesialan kan Iya. sebenarnya. Sebenarnya kan susuk tidak gini loh, persepsi masyarakat tuh kadang banyak yang salah. Alih-alih ingin memasang susuk supaya jadi punya daya pikat, malah terjadinya lama-lama sebaliknya malah menjadi mukanya kayak lebih tua, terus tiba-tiba kayak dilihat kok kurang oke, dan bahkan yang lebih parah respon dari orang ketika ngobrol. Jadi kayak tidak menarik gitu. Walaupun pasang susuk 10 biji, tapi dari bahasa verbalnya juga Nggak menarik jadinya. kita nggak punya. Oke. Ngerti kan maksud Iya. aku? Ya. ngerti. Jadi malah nggak memikat. Malah That's- sebaliknya. Bisa sebaliknya. That's the point. Yang kamu lihat susuknya memang banyak di badannya. Yanti. 1, 2, 3 ada di jidat pipi kiri dan pipi kanan. Apakah itu betul? Betul. Tahun berapa kamu pasang susuknya? Tahun 2007-an. 2007 ke 19 tahun. tahun. Sudah lama ya. Iya. Dan kamu bahkan udah nggak tahu lagi siapa yang pasang. Orangnya ya, maksudnya udah meninggal. Iya. Apakah kamu membawa sesuatu yang unik, maksud saya sesuatu yang bisa saya lihat sebagai bukti? Iya, bawa. Apa? Itu sebentuk air sama tanah kuburan. Air sama tanah kuburan itu Air untuk sama apa tanah ya? kuburan. Sebelum masuk ke air dan tanah kuburan, saya dapat vision nih barusan. Adanya susuk di daerah alat vital dan dada. Iya. Dipasang juga di situ. Tadi katanya cuma Kalau untuk disayang majikan, disayang bos supaya nurut, kenapa di alat vital? That's the point. Itu masalahnya. Tapi kami tetap ini kok masih tetap respect dan menjaga privasi kamu. Kalau memang itu kamu lakukan juga, saya juga udah tahu. Mbak Yanti, yang kami lakukan ini mencoba untuk membantu supaya keinginan Mbak Yanti menghilangkan energi negatifnya bisa benar-benar didapatkan malam hari ini. Tapi kami butuh Mbak Yanti jujur. Di meja ini cerita semuanya. Apa yang ditanyakan Roy, kalau emang iya, ya katakan iya gitu. Iya. Ya, jangan ada yang ditutupin. Iya. Nanti kalau misalnya emang nggak perlu tayang dan kamu merasa itu privasi kamu, kita akan minta tim untuk edit nggak ditayangkan. Bagian-bagian yang tidak perlu. Ya. Oke, dia Siap. punya sesuatu ya. Ya silakan monggo. Apa yang bisa saya lihat? nggak aneh sih sebenarnya kalau Dia pasang masangnya alat di vital. alat vital gitu loh. Tapi untuk kerja nggak make sense bagi Nggak saya. make sense. Biasanya alat vital tuh bukannya untuk pengaruh seksual. Iya. Nah makanya jadi pertanyaan besar. Dia tidak bilang untuk majikannya supaya sayang. Dia bilang supaya majikannya sayang. Tapi kenapa dia alat vital? Yes. Hah? Nangis. Nangis. Kamu kok nangis? Kenapa nangis? Itu tuh. Hah? Mbak Yanti. Mbak Yanti. Mbak Yanti kenapa nangis? Kenapa Mbak Yanti? Mbak Yanti. Mbak Yanti. Pingsan ya? Mbak, Mbak. Nyesal masang susuk. Atau apa yang saya katakan tadi menyinggung? Saya mohon maaf kalau ada tersinggung kata-katanya. Apa Mbak Yanti tadi menyesal tidak bercerita tentang pelecehan itu dan menyebabkan trauma?
You got the point. Oke. Jadi dia sengaja menutupi karena trauma itu. Ya nggak apa-apa. Itu apapun itu kita Iya. menghargai seorang wanita. Ya kita nggak ada maksud apa-apa. untuk malah Nggak ada. ungkit-ungkit semuanya kok. Ya, ngebangkitin luka lama lagi enggak. Enggak. Ya. Lalu Mbak ini Yanti. apa Mbak Yanti? Itu tanah kuburan. Tanah kuburan sama itu air kembang. Iya. Aku pegangin. Oke, kamu perlu lebih tenang kayaknya deh. Tapi tampaknya dia lebih nyaman di Dalam. sini. Di ya, sini. daripada di set. Ya. Oke. Mau kita terusin di sini atau dia harus Terserah. di sini? Kamu nyamannya di mana? Nyamannya Mau di dalam Saya atau di bebas. sini? Saya bebas. Mbak Yanti maunya gimana? Kita berusaha untuk membantu nih. Yang penting Mbak Gimana? Yanti bisa cerita, luapin apa adanya ke Ke kita. sana. Hah? Balik lagi. Balik lagi. aja. Ya. Saya bantuin ya. Baik. Ini perlu netralisir dulu nggak, Roy? Nggak perlu. Nanti kita akan netral. Di sana aja. Yang penting Mbak Gimana? Yanti bisa cerita, luapin apa adanya ke Ke kita. sana. Hah? Balik lagi. Balik lagi. aja. Ya. Saya bantuin ya. Baik. Ini perlu netralisir dulu nggak, Roy? Nggak perlu. Nanti kita akan netral. Di sana aja. Ya. Oke. Ini saya bantu ya. Bawain. Mas, hati-hati. Tenangin Mbak Yanti. Oke. Mirsa, barusan partisipan kami, Yanti, ini tiba-tiba di belakang dia nangis dan duduk di bawah karena ada kekecewaan, ada kesedihan. Malam hari ini luka yang sudah lama dan begitu dalam terungkap dan diungkit lagi, dan ini membuat traumanya muncul lagi. Mudah-mudahan malam hari ini traumanya bisa hilang dan benar-benar bisa lepas dari pengaruh energi negatifnya ya. Mbak Yanti udah ngerasa lebih baik sekarang. Ini apa ya kalau kamu boleh tahu? Ini dari mana maksudnya? Ini tanah kuburan sama air kembang kamu bilang. Iya. Dari mana ini? Ini dari orang pintar. Kan berkali-kali tuh. Yang pertama pasang susuk, Iya. yang kedua untuk Untuk menghilangkan guna-guna. Iya. Itu dari yang mana? Dari yang ini. Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Yang kedua, Iya. orangnya beda ya? Beda. Beda orang pintar berarti. Iya. Ini untuk apa? Untuk menghilangkan, maksudnya menghilangkan sakit saya gitu. Jadi itu sebenarnya ada dua barang. Itu satunya dari orang. Jadi untuk menghilangkan sakit hati ya. Iya. Menghilangkan sakit hati. Sakit-sakitnya dia. Kemudian yang bunga. Iya, dari orang yang sama. Tujuannya juga sama ya. Iya. Supaya menghilangkan pengaruh aura negatifnya katanya. Iya. Iya. Kalau yang kamu lihat, apa benar justru menghilangkan atau malah menambah beban dia karena ada makhluk-makhluk astral lain? Menambah beban dia dong. Sebenarnya kan Mbak Yanti itu orang baik ya. Iya, terlihat. Tapi salah jalan. Mbak Yanti nyesel tapi bingung cara keluarnya gimana. Maaf ya Mbak Yanti, kalau saya ada salah-salah kata, saya minta maaf ya. Ada tisu nggak ya Mas? Ada Tisu dong. Tolong. Nggak apa-apa Mbak Yanti, kita di sini tuh buat ngebantuin ya. Kalau memang diharuskan untuk kembali ngerimain kisah yang lama, yang penting ke depannya bisa lepas gitu ya semuanya. Moga-moga. Oke Mbak Yanti, tenang dulu ya. Ini Roy coba untuk melihat apa ada energi-energi negatif itu yang berasal dari makhluk astral yang nempel di badannya Yanti. Mbak Yanti, ya benar. Coba untuk melihat apa yang terjadi. Ada makhluk halus astral yang... Mbak Yanti, saya mau nanya deh. Kamu pernah di... Iya.
Bayanti, gini, apapun kamu udah disakitin laki-laki, kita itu tidak menjudge. Saya simpati dan empati. You know, it's different. Ya. Ya. You're not, kamu tidak kotor. Hanya saja nasib berkata lain kenapa kamu gitu. Udah nggak apa-apa. Semoga tuh orang yang itu ya. Dia pasti akan mendapatkan hukuman yang setimpal kok. Iya udah. Ya. Pasti dapet karmanya. Karma lah pasti berlaku. Pasti. Oleh sebab itu, apa jangan-jangan gara-gara kesedihan itu kamu bermain ini semuanya? Untuk balas dendam gitu. Enggak, saya itu untuk mengobati saya. Apa maksudnya diobati? Ini malah menambah beban lagi loh. Kamu menggunakan kayak gini. Ini bukan salah kamu kok. Udah nggak apa-apa. Saya masih nganggap kamu suci kok. Saya nggak pernah itu lihat kamu jelek dalam arti karakter, sifat, dan no. Itu udah masa lalu. Mungkin ya ini pasti nggak gampang untuk bisa ngelupain dan lepas dari traumanya. Tapi mudah-mudahan kedepannya justru Mbak Yanti cukup kuat nih untuk melangkah dan nyusun rencana hidupnya tanpa harus menggunakan gini. Ini yang tadinya niatnya untuk ngobatin justru yang lo lihat ini malah menambah bebannya Mbak Yanti. Karena ada makhluk-makhluk astral lain yang mempengaruhi Mbak Yanti untuk terus ada di traumanya, dirasa itu. Jadi malah mengundang energi-energi negatif yang akhirnya sial terus. Ini gimana cara menghilangkan dan membersihkan Yanti, Roy? Apakah saya boleh minta permisi dulu air kembangnya diminum? Ya. Dan saya akan membantu, mudah-mudahan mencoba keluarin susuk, tapi saya tidak jamin. Ya? Ya. Coba boleh nggak saya lihat kamu minumnya? Cukup, Mbak Yanti? Cukup, Roy? Oke. Kamu masih ingat gak nama orang yang kamu? Iya. Itu orang deketnya dia ya, Roy? Atau majikannya. Bukan. Ini terjadi sebelum dia pergi ke luar negeri untuk bekerja. Iya. Lalu tanah kuburannya buat apa? Itu di apa sih? Di tower di rumah. Di rumah kamu? Iya. Biar? Biar apa? Biar katanya sih untuk mengobatin. Coba Nggak. dibuka deh. Boleh, Roy? Silahkan dibuka Mau deh. pakai itu gak sarung tangan? Nggak salah. Kamu pernah buka sebelumnya? Iya, karena kamu tabur juga ya. Iya. Coba dilihat. Buang deh ke penonton ntar. Ini beberapa kali orang yang datang ke sini dengan menggunakan tanah kuburan tuh selalu energinya negatif ya, Roy. Termasuk yang ini. Dan bisa membawa kesialan sebenarnya. Buang Gi ke penonton. Mereka yang dia positif kok. Loh, Roy, ada belatung juga di kursinya dia. mana? Iya tuh di badan dia juga ada tuh. Oh iya loh. Kain hitam dong, tolong. Ini negatif ya.
baunya Iya anyir nih. gitu ya. Agak anyir-anyir itu emangnya. Dia pingsan kenapa, Roy? Dia pingsan karena trauma masa lalu. Mulutnya ada belatung ya. Serem banget ya. Apa? Oh, no. Wait. Ew. Apa? Udah. Tadi kayak aku lihat ini deh. Bye. Gak ada belatung. Your face is so cute. Fun. Soalnya nih belatung tuh. Mau diambil nggak belatung? Enggak. Eps. Kasian Mau sih. pakai tisu nggak? Pakai tisu nih, ada tisu. Mau? Boleh deh. Pakai tisu. It's Ini ada belatung di belakangnya. It's a belatung or what? Belatung. Ini. Oh. Seriously? Yes. Can I see it? Beneran belatung. Gila, masih hidup. Ini dari mana, Roy? Belatungnya? It's a belatung? Yes. Ini kiriman orang atau dari mana, Roy? Apa Dari dia jangan-jangan ini sendiri, dibilang Dari dia sendiri. Iya. kirim? Nah, Kita harus bangunin dia. Bayanti. Mbak Yanti. Bayanti. Yuk, Bayanti. bangun yuk. Mbak Yanti. Bayanti dengar saya. Tapi emang agak-agak bau amis-amis Iya, gitu bau ya? amis. Bau amis memang. Bau amis. Saya nggak tahu dari mana bau amisnya. Dari mana ya, Roy? Bau amis ini dari aura siluman dan aura makhluk halus yang ada di sini sebenarnya. Lagi datang sini berarti. Iya. Bau amis banget, Tara. Bayanti bangun ya. Ya, Yuk, Mbak Yanti, ayo. kita bantu ya. Yuk. Saya mau gambar dulu ya. Itu apa, Roy? Serem banget. Saya mau gambar. Oke. Ini sosok yang kamu gambar, kamu lihat dari mana, Roy? Dari Mbak Yan. Ada di dalam susuknya atau pengaruh lain? Ada di dalam susuknya. Oh, ini berarti makhluk yang nempatin susuknya dia. Iya. Sebenarnya dia juga Yanti ini ngerasa bersalah terusnya gara-gara dia. Oh, dia berarti yang pengaruh pikirannya juga gitu. Betul sekali. Let me try another color. It's really like a devil. Yes, it is. Serem banget ya. Itu tanduk buah itu kayak mengundang nama iblis gitu. Yes. Ini sekarang masih ada di dalam badannya Yanti atau ada di sekitar kita, Roy? Ada di dalam badannya Yanti, tapi ini akan hilang. Kita akan melakukan cleansing habis gini. Oke. Bisa diusir dengan cara masuk ke dimensinya dia nggak? Misalnya kristal gitu, coba untuk masuk. Gimana, Roy? Masuk ke dalam. Ke dalam dimensi untuk mengusir makhluk ini baik-baik. Untuk melihat, memastikan memang ada makhluk ini dalam situ. Saya rasa bahaya untuk kristal untuk masuk ke dalam itu. Jangan. Jangan. Bahaya sekali. Bahaya, tau gak? Jangan saya. Tau gak? Saya ngeliat Roy gambar aja saya udah takut. Saya menggambar dulu ya. Iya. Apa yang harus saya
Saya harus menyampaikan vision saya dengan jelas. Kristal, kamu coba duduk di sini deh. Deketin dia. Kalau saya sebelah sana. Saya sebelah sana. Saya sebelah sana. Kita rasain auranya, kasih support buat dia. Oke. Oke. Karena jangan sampai dia dipengaruhin dia sendiri, akhirnya makhluk itu malah menguasai pikirannya lagi. Ya. Mbak Yanti. Ya, Mbak Yanti jangan kosong ya. Iya. Jangan sampai ada yang masuk lagi. Tadi Mbak Yanti kayak pingsan loh di situ. Iya. Begitu tanah kuburannya dilempar, Mbak Yantinya kayak langsung blackout gitu, nggak sadar. Ada yang kena tanah kuburannya nggak tadi? Ada yang kena. Oke. Yang kena siapa aja? Yang kena siapa tadi? Yang kena cuci deh kamar mandi. Cuci dulu tangannya, cuci tangannya. Cuci tangannya boleh ya Roy, dibiar dicuci ya Roy. Hah? Mereka yang kena tanah kuburan biar cuci tangannya dulu Silakan. ya. Ya silakan. Boleh diisi lagi nggak? Diisi, dapat dikit. Baik, kalau Iya, kamu Roy. lihat lukisan saya ini apa? Serem banget. Ini sosok menyeramkan, energinya penuh kemarahan dan kayaknya memang justru siap untuk mencelakai siapapun dan licik banget matanya. Iya kan? Saya minta air sabun dan apa ya? Tisu. Oh, air sabun, air dan tisu. Air bersih. Agak banyak berarti air bersihnya. Mbak Yanti yang datang dalam mimpinya sosok seperti ini enggak? Iya, betul. Wajahnya merah semua, Iya. ada tanduknya. Iya. Dia kenapa itu? Aduh. Saya kok ngerasa energi dia kok. Ada apa? Ada apa? Ah ya bener loh. Mana ayam? Meda? Hah? Pelatih ada di Mana? meja. Roy, ini serangan-serangan teror kayak gini kayaknya nggak tahu, bener atau nggak. Apa dia marah karena kamu udah Acak-acak ngacak-ngacak dan berhasil ini ini gambar itu. gambar mukanya dia. Sosoknya dia gitu. Itu Dia serem. kayak ketahuan gitu. Iya. Iya. Makanya dia nebar teror sini. Iya. Tapi saya mencoba untuk membersihkan Mbak Yanti ya dari susuknya ya. Semoga keluar. Tapi saya nggak bisa jamin karena saya cuma jembatan aja. Saya merasakan di sini aura negatif Mbak Yanti itu tuh munculnya dari susuk sih. Saya minta air sabun, air dan air, sabun Ini apa air ya? dan Air sabun. yuk cuci dulu yuk. Mohon maaf ya, saya mohon permisi Mbak Yanti. Boleh dibuka maskernya sebentar? Oke. Ini saya tuh bukannya ini ya orang suci apa ya nyembuhin dengan tiba-tiba hilang dan segala macam. Enggak ya sama sekali. Oke. Saya cuma jembatan. Mbak, coba deh tolong ini tangannya gini. Dibersihin dong mukanya. Dipakai lagi maskernya, Boy. Saya takut bulet. Ini keluar dari mana, Roy? Keluar dia pas dia cuci muka. Itu barang bukti bahwa dia telah memasang susuk di dahi, pelipis, dan mulut. Mohon maaf sekali ya, Mbak Yanti, saya tidak bisa mengeluarkan di alat vital kamu. Tapi tadi katanya dipasangnya intan.
Iya, Dia dibohongin dukunnya ya? berarti dia dibohongin dukunnya ya. Iya ya, lagian Intan kan is very damn expensive ya. Iya, makanya agak-agak bingung ya. Maksudnya pas dimasukin nggak berasa gitu. Pas dimasukin nggak berasa ya? Enggak. Aduh, ini berarti pelajaran juga ya bagi pemirsa nih yang mungkin punya niat untuk pasang susuk. Bisa aja dibohongin, justru bukannya intan, bukannya emas, tapi hanya besi doang yang akhirnya dimasukin dalam kulit Iya. yang nggak ada gunanya sama sekali. Udah ya, sekarang udah bebas dari susuk muka. Jadi kembali wanita normal dan tidak dikejar-kejar oleh hantu penasaran. Semoga bisa hidup baru. Minta dilindungi gitu loh. Dan lebih pengen punya hidup yang jauh lebih baik ke depannya dibanding Beryl gitu loh. Ya tapi untungnya malam hari ini Beryl jimatnya juga udah disita, Ya, kerisnya untungnya. juga disita, Yanti juga susuknya udah keluar dan akan disita. Mudah-mudahan ke depannya mereka hidupnya jauh lebih baik. Crystal Ocean, terima kasih sudah hadir di mana Terima kasih sudah mengundang kasih, saya. Crystal. Terima kasih Kak Roy. Terima kasih. Iya. Bayu. Sukses untuk ke depannya. Terima kasih. Roy Kiyoshi, terima kasih Thank untuk you. penjelasan dan pencerahan malam Siap. hari ini.